Halo teman-teman, selamat bergabung di live aku. Perkenalkan, nama aku Felistia. Aku berasal dari Banjar Patroman, Ciamis, Jawa Barat. Sekarang aku ada di Jerman, sedang mengikuti program Ausbildung sebagai koki. Aku ulangi lagi, Ausbildung sebagai koki, Ausbildung sebagai koki, Ausbildung sebagai koki. So, hari ini aku gak bakalan sendirian. Hari ini aku udah bersama narasumber aku. Kita bakalan buat sesi Talk with Felis episode pertama bareng narasumber kita. Hari ini narasumbernya spesial banget karena kita masih dalam satu payung yang sama, yaitu dunia perdapuran nih teman-teman. Kita masih berada dalam dunia perdapuran, tapi dapur kita beda nih. Satu kita bikin savory dan satu lagi bikin yang manis-manis. Nah, hari ini aku udah ajakin salah satu narasumber namanya adalah Claire. Beliau sedang ikut Ausbildung sebagai konditor tahun ketiga, sama kayak aku ya, tahun ketiga. Dan kita bakalan ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang dikit nih bareng Claire. Apa sih Ausbildung sebagai konditora itu? Apa sih yang mereka kerjakan? So, mungkin Claire boleh naik, boleh diminta ininya. Aku coba undang dulu. Claire masih ada, Claire? Oke, Claire kayaknya udah datang ya. Kita sambut dulu ya teman-teman. Big applause untuk saudari kita, teman kita, Ausbildung sebagai konditorai. Oke. Kita sambut Claire. Apakah ada? Hai. Halo, hai. Halo ya. Dengan siapa di mana nih? Sebenarnya nama aku bukan Claire. Oh, bukan Claire. Aku kira kau Claire, weh. Itu nama tengah aku. Oke. Boleh nggak sih kamu perkenalan diri dulu secara singkat ya? Halo, nama aku Selin. Aku Ausbildung konditor tahun ketiga. Aku kira kau Claire, weh. Nama aku Jocelyn Clarin. Clarin. Oke, bentar. Sekarang boleh nggak sih ceritain dulu singkat apa sih Ausbildung sebagai konditorai? Ausbildung konditora ya, itu sebenarnya mencakup semua sih, termasuk baker juga, karena kita baking juga. Bener. Terus patisserie juga, jadi lebih ke yang manis-manis. Terus kayak dekor-dekor kue. Gitu. Berarti lebih ke hal-hal yang manis ya. Iya, untuk dessert. Dessert, benar-benar dessert kan, benar-benar sekali. Itulah perbedaannya, mungkin kayak perbedaan antara kitchen aku yang cruising kitchen sama konditorai kitchen ya. Kalau aku masaknya yang lebih savory, yang gurih-gurih. Sedangkan kalau misalnya siapa tadi Claire, aku bilangnya Claire aja apa ya? Ya, oke. Nah, kalau misalnya Claire ini lebih masak yang manis-manis nih. Iya. BTW sekarang udah di apa tuh? Ausbildungnya di mana sih sekarang? Aku di Baden-Württemberg. Di Bodensee. Baden-Württemberg. Bagus. Jangan Bawah. sekali lah. Di Iya, Jerman bagian bawah. daerah-daerah situ dingin gak sih sayangku, dingin ya? Ini sekarang kayaknya lagi dingin deh. Kemarin cuma 8 derajat. Sekarang 14 tapi dingin banget. Makanya kau pakai cardigan ya itu ya. Iya. Bener sih. Kalau bisa misalnya kan kamu lagi masak nih sebagai konditora ya. Kalau bisa digambarkan ya apa sih kok rasa yang tepat untuk Ausbildung sebagai konditora itu? Maksudnya kayak kalau orang mau konditor tuh sebenarnya gimana rasanya? Eh, eh, eh. Pokoknya kalau konditor tuh sebenarnya nggak, aku sih bukan semua orang yang bisa masuk konditor itu yang suka baking, suka suka dessert itu sepertinya bukan hal utama ya. Hal utama tuh sebenarnya bangun pagi. Ah, Ya, karena kalau aku nggak ada shift, kan pasti ada betrip. Aku betrip kecil, betrip keluarga. Kalau betrip yang gede tuh ada shift. Kalau betrip aku nggak ada shift, tapi aku biasanya bangunnya pagi, kayak jam 4, jam 5. Terus mhm. ya kalau misalnya terus
jamnya tuh nggak tepat, terus kayak stres, pasti ada waktu stresnya. Mungkin kalau koki juga ada waktu stresnya, misalkan lagi Natal atau lagi Pasca itu kayak, Benar-benar. ya jadi kayak kalau konditor juga harus bisa fleksibel juga, kayak ya harus kuat mental sebenarnya. Benar, benar, benar. Bentar, tapi kamu bilang tadi katanya tanpa shift. Itu maksudnya kayak gimana? Kok kerja pagi Iya, tapi ini tetap 8 masalah jam ya. kan? Aku sangat amat diperbabu ya, karena mungkin ya bos aku ini sebenarnya nggak boleh diomongin sih, tapi untuk Heeh. kalian nih, kalau yang mau konditor atau mau di gastro, mending cari betrip tuh, betrip gede aja, jangan betrip yang kecil. Pasti nggak ada shiftnya. Jadi aku tuh kerja tuh dari jam, kalau aku nggak ada sekolah, aku kerja dari jam 6.30 sampai jam 6.30 lagi, jam 6 sore. Oke. Jadi kayak dua 12 belas jam. jam Iya. ya. Tapi cuma 4 hari Wow. sih. Cuma 4 hari doang kerja. Iya, hari Minggu itu apa sih bahasa Indonesianya, sontak suslak, jadi gaji Aha. tambahan. Tapi kan tetap aja stres Ah, juga bener, 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 bener. Kok gitu. hilang sih? Terus gini ya, gimana, ada nggak sih kayak momen dimana kan kamu udah Aus Bilung 3 tahun nih kan, sekarang Aus Iya, Bilung bentar lagi selesai nih. Ada iya. nggak sih kayak momen dimana kayak, oh, gue Aus Bilung pastry nih, oh, Mhm, gue lagi di Jerman nih, kayak gitu. mhm. Ada nggak sih perasaan-perasaan kayak gitu? Ada perasaan senang kayak akhirnya bisa ngelakuin hal-hal kayak hobi tapi jadiin Oh, pekerjaan. Awalnya sih kayak senang, kayak awal-awal ya. Awal kayak mm-mm. senang nih pastry, terus bisa bisa ngelakuin kayak kue-kue tradisionalnya Jerman, kayak kalau mungkin orang tahu Black Forest itu bukan dari Jerman, padahal Black Forest itu dari Jerman. Oh, fun fact, itu Black fun Forest itu fact. dari Jerman ya guys. Terus kalau Black Forest yang kayak Ah, ada di Indonesia terus nggak pakai alkohol, itu nggak bisa disebut Black Forest. Karena itu hmm, harus bener-bener kayak, kalau di sini kan namanya Schwarzwälder. Black Forest tuh sebenarnya harus pakai apa tuh namanya, cherry, alkohol cherry. cherry buat ya, dan itu harus yang benar-benar mereknya itu. Jadi nggak boleh Ada kamu, spesifikasinya ya, ya, ada kalau di sini, spesifikasinya. kalau kalau misalnya kamu jualan Black Forest, tiba-tiba nanti ada yang ngecek nih, dibawa ke lab, terus gak pakai itu, kalian bisa dapat denda. Oh Denda iya. bahaya. Oh, no, 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 harus Iya. sesuai dengan resepnya ya. Kalau Oh, nggak bener, salah bener, bener. dendanya tuh kayak 500 sampai 1.000 ya. Cuman gara-gara nggak pakai ya, kayaknya. Cuman gara-gara gak pakai itu. Iya. Wow, 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 wow. Bener ya, sangat-sangat penting ya dengan yang namanya Ini, resep-resep yang iya, original resep ya, no recipe. gitu Oke, deh. Claire, Claire, ada nggak sih culture shock yang kamu rasakan setelah kamu sampai Jerman ini? Culture shock. Aku sebenarnya program pertama aku bukan Ausbildung ya. Oh, Aku au pair dulu. wow, dari au pair dulu ya, jadi Iya, batu dari au pair. loncatan ya. Culture shocknya di sini apa ya? Mungkin aku kan gedenya dari, maksudnya kayak nggak berisik. Orang tuh kalau ngomong tuh nggak bernada banget. Kalau di sini orang tuh ngomong, aku nggak bisa bedain sampai detik ini orang bercanda sama orang yang bener-bener ngomong serius pakai bahasa Jerman, kayak dia bercanda atau enggak sih? Dia marah atau Hmm, enggak sih? Kayak gitu. bener, bener, Terus bener, bener. terus makanan sih, makanan nggak begitu ya, karena makan apa aja. Oh, kau Bisa bagus, berarti kau bisa makan apa aja ya. makan apa aja. Mungkin kultur kultur ya, maksudnya kayak yang bikin shock itu sebenarnya cuaca ya. Cuaca di sini kayak, ini salah panas nih. 2 jam kemudian, 30 menit kemudian dingin atau hujan. Bener, 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 bener. Gitu. Mungkin nggak ada kultur shock yang lain. Enggak sih. Makanan mah aman-aman aja berarti ya, untuk makanan Aman-aman semua aja makanan sih. aman-aman aja Mhm. ya. Mungkin di Bener sini ya kayak sih. orang di sini minum bir banyak banget ya. Nah, Gitu. itu juga benar-benar benar. Itu yang bikin aku kayak agak shock banget. Aku yang shock banget tuh kayak mereka tuh bisa sampai 10 atau berbanyak-banyak Hmm. gelas liter yang mana gelasnya itu kan gede Iya. ya. Kayak kisaran 1 liter dan mereka tuh bisa minum berkali-kali. Itu sih yang bikin aku shock juga sih. Kalau Makanya misalnya nggak, waktu kapan aku juga ke Munchen kan. Terus aku ke Oktoberfest Munchen nih. sama sama cowok aku, waktu ke Munchen kayak orang-orang tuh fire oven, kayak udah selesai kerja tuh mereka tuh di tangannya semua jangan ada bir.
Oke, ini gak salah kayak gitu. Makanya gak heran ada beberapa orang yang orang Jerman tuh kayak Iya, gitu, iya, gede. karena itu tidak sehat teman-teman. Also Claire, kan orang Jerman tuh dikenal dengan orangnya terus sangat-sangat disiplin gitu ya sih. Pernah nggak sih kamu ditegur sama hal-hal kecil gitu ya, ya yang ditegur dengan hal kecil mungkin gara-gara telat or something kayak gitu. Oh, aku nggak pernah telat. Aku selalu kalau nggak 30 menit sebelum masuk aku udah di tempat kerja. Wow, bagus, bagus, bagus. Terus telat sih Bagus tepat. enggak, disiplin, disiplin. Aku nggak pernah kena marah sih, tapi yang lucunya aku punya teman kerja cewek tuh dia datangnya bener-bener mepet. Jadi kayak sebenarnya orang Asia tuh sebenarnya untuk datang ke Jerman mungkin nggak bakal ada yang namanya telat ya. Yang ada kamu ngelihat orang lain yang Jerman kerja sama kamu kalau nggak lambat, telat, tulalit, kayak bikin kesel kayak Benar sih, benar, benar, benar. Mungkin itu salah satu alasan kenapa orang Jerman ini merekrut orang-orang Asia gitu, orang-orang luar iya, sana gitu kan. iya, Karena orang Asia sendiri tuh banyak dilihatnya tuh sebagai orang yang cekatan, kerjanya iya. disiplin, Mhm. bagus gitu. Karena benar apa yang kamu bilang kayak gitu, aku punya pengalaman juga bahwasanya kayak kalau kerja sama orang sini lagi baunya lambat, nah, kayak gitu loh. Kayak aduh Iya, kesel banget aku kayak gitu loh. BTW kamu di tempat kerjanya masih ada orang Indonesia lainnya apa enggak sayangku? ada satu. Dia tahun kedua. Oh dia tahun kedua. Iya. Ah. Kalau di tempat Baba, kamu? kalau di tempatku tuh ada 3 orang lagi, kita berempat di sini, Oke. terus ada teman lah kayak gitu kan. Oke. Nah, menurut kamu perbedaan di Indonesia dan di Jerman nih, ada nggak sih perbedaan orang-orang tuh dalam menghargai dessert antara dessert Indonesia dan orang-orang Jerman itu sendiri? Ada nggak sih perbedaannya? Perbedaan. Mungkin sedihnya ya kalau di sini kan masih banyak kayak tradisional kue yang dihargain semua. Misalnya hampir semua konditor pasti ada satu kayak Schwarzwälder, Black Forest ini pasti selalu ada. Kalau di Indo kayaknya kalau misalnya mau kayak makanan tradisional, kue tradisional harus ke pasar deh. Jarang ada di Hmm. kafe nggak sih? Kayak sedih aja gitu. Padahal makanan tradisional Indonesia tuh kayak kuenya tuh enak, tapi mereka bikinnya kayak halo lah kayak mereka bikinnya kayak di apa namanya? Apa sih? Difusionin jadi kayak di Hmm. nggak bener-bener kayak tradisional tradisionalnya Tradisional gitu. banget Iya, tapi lebih padahal diimprove lagi supaya iya, bisa lebih ke standar kafe-kafe iya. atau yang bisa dimakan Padahal kayak gitu padahal kan. menurut aku sih nggak harus bener-bener diubah gitu sih. Mm-mm. Cuma lebih tampilan mungkin kali ya. Iya, kayak Tampilannya misalnya, lebih kiri cantik-cantik garnishnya iya, something kayak gitu kan. contohnya kayak ada tuh aku lihat di cafe di Indo tuh ada klepon. Klepon kan yang ijo-ijo itu ya. Ini Mm-mm, mm. dibikin kayak croissant. Boleh sih, tapi kan nggak Tidak bukan klepon. merubah Iya, aslinya kayak gitu iya, kan ya. Gitu begitu. bener-bener bener paham paham paham. Karena mungkin juga orang Indonesia tuh mikirnya kayak apa sih jajanan tradisional padahal kan aku juga berpikir jajanan tradisional kita tuh sebenarnya dessert kita gitu loh. Itu dessert Iya. kita, dessert orang Indonesia kayak gitu kan. Mhm. Cuman ada orang yang pasti beranggapannya bahwasanya apa sih jajanan kayak gitu kayak makanan orang kampung bla 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 Iya, padahal itu iya, budaya kita. iya. Itu yang perlu Sedihnya, kita sedihnya junjung gitu loh. ya. Bener kan? Iya. Dan sebenarnya banyak sekali hidangan-hidangan jajanan tradisional yang bahwasanya itu tuh kayak ciri khas kita yang bisa memiliki pamor hampir sama dengan yang dessert-dessert lainnya kayak gitu Iya, loh. Cuman mungkin gara-gara itulah mungkin dia itu mah kayak makanan orang kampung lah iya. apalah kayak Padahal gitu yang rasanya itu juga kadang lebih nggak enak. kalah. Iya, Benar, kadang. benar, benar sekali kayak gitu. Nah, sekarang kamu kan udah tahu Ausbildung nih selama 3 tahun ya. Mhm. Ada nggak sih momen-momen tersulit yang kamu rasakan selama 3 tahun Ausbildung ini? Sedihnya tuh aku kan mulai 2 Januari 2024 ya. Awal-awal aku di Betrip aku nih ada 2 orang Azubi, orang Jerman. Mereka tuh baik banget, cowok sama cewek. Nah pas bulan Juninya gitu di tahun 2024 yang cowok ini keluar. Padahal yang cowok ini tuh ngajarin aku karena dia mau bapaknya itu
bapaknya itu punya betrip sendiri. Hmm. Iya, jadi kayak gitu. Terus tahun keduanya itu bener-bener kayak sengsara banget, kayak karena ada satu kolegin aku sama yang Azubi cewek ini baik. Nah, satu kolegin aku ini gimana ya ngomongnya, pasti ada lah di tempat kamu juga ada orang yang suka ngatur padahal bukan bos. Kayak bener-bener kayak, iya harus cepet, sak-sak, snel-snel. Tapi dia cuma ngerjain satu sama dua pekerjaan. Semuanya Banyak ditumpukin ke ngobrol kita. ya. Iya, ditumpukin ke kita kayak aduh capek terus kayak gitu. Nah, yang satunya ini tuh kundigung padahal udah tahun ketiga. Oh God. Terus udah aku selama 1 tahun tuh sendirian. Jadi agak stres karena berdua sama yang kolegin satu ini. Nah, muncullah dua Ausbildung ini, yang Indonesia sama yang Jerman. Yang Indonesia mah, ya Indonesia kerja ya cepet lah ya. Nah, ini Hmm. yang Jerman kayak lama banget ya. Terus sebenarnya tuh aku udah stres. Gimana ya ngomongnya tuh, kalau aku ya, aku masih bisa hahaha di tempat kerja, tapi pas pulang nangis, stres, kayak depresi gitu karena kayak kok banyak 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 yang dikerjain terus bosnya sendiri pun enggak kayak iya Selin kan bisa Ah, setuju, setuju. Aku kayak setuju Selin dengan kan itu. bisa iya gimana ya teman-teman aku juga bilang iya kamu saat kalau dikasih kerjaan baru misalnya yang baru kamu kerjain misalnya bikin kue baru gak usah dicepet-cepetin terus aku nggak bisa kalau aku lama kita pulang makin lama ngerti gak sih kita saya makin lama kayak iya kan Selin bisa terus misalnya bosnya gini iya tanya Selin aja tanya Claire aja pasti Claire bisa jelasin kok kayak gitu kayak iya bisa jelasin terus kayak aduh Hmm. Aku sebenarnya setuju sih. aku mau kundigung kan tapi kayak ih janganlah kundigung aku bukan orang Jerman susah mau nyari betif lagi udah tahun ketiga kayak orang kayak bunuh diri jatuhnya jadi kayak Mm-mm. gitu lah jadi Aku kayak setuju sih dengan kalimat kamu yang bilang bahwasanya dia kan kamu kan jauh lebih bisa kan kamu lebih bisa daripada si Anu itu karena aku merasakan hal itu juga karena entah iya kenapa ya tapi suatu sisi itu kita merasa kayak aku bangga bahwasanya aku iya udah bisa dikasih kepercayaan bahwasanya aku iya bisa mengerjakan hal tersebut kayak gitu kan mhm. tapi satu sisinya lagi itu pun susah ke kitanya kayak berat gitu loh itu jadi Iya berat kayak ya di kayak tanggung pressure jawabnya jadi kalau kita. misalnya kita salah dikit jelasinnya pasti ya dia kok kamu jelasinnya kayak gitu kayak ya kenapa lu Ya. nggak lu aja lu bosnya Iya kan, bener-bener itu bener sih, itu pressure banget sih, itu ya pressure banget itu yang aku rasakan juga. Dan yang aku keselnya juga tuh kan di sini tuh Azubi banyak, kayak Azubi ada banyak, iya ada sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih, cuman yang selalu dikasih tanggung jawabnya itu pasti ke kita, ke aku aja, kayak gitu yang mhm bikin aku mhm. kayak, aduh, lu bisa marah, kenapa lu nggak marahin ke dia daripada cuman marahin ke gue doang, Iya kayak gitu benar loh, kayak gitu. Dia pun sama belajar juga awas bilung, kenapa ke gue, iya kayak gitu loh. dia juga Azubi kayak dia Dia juga Azubi terus Azubi, nih anak kitchen tahu nih satu otak nih. ya dia juga Dan yang Azubi aku dia kan juga misalnya kalau kesalnya tuh kayak misalnya kita udah derita lerjar nih tahun ketiga mm, nih terus dia bilang ah ja, du musst schnell, du bist fast gesellen, du bist schon nah, gesellen, du aduh bist gesagt, ya kali itu bener. ich hab noch nie gesellen, ich hab noch nie Gesellenbrief. Ja, du bist schon Gesellen. Ja, wenn ich bin Gesellen, gib mir meine Gesellengehalt. Kasihlah duit aku Hmm, Gesellen. bener, Kesel, bener. kesel Setuju, banget, setuju, kesel setuju, banget sih setuju. kayak gitu. Mm-mm. Sampai dibilang kayak udah kan kamu bentar lagi mau lulus ya udah, setelah kamu harus bisa bla 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 kayak gitu kan. Iya, Ya udahlah kau bisa kerjain itu orang kamu juga bentar lagi lulus juga anjing gitu kan. Kayak gitu dia. Azo, seberapa capek sih kerja di pastry? capek banget ya. Karena kan ini kan family betrip. Terus semuanya pakai tangan. Jarang ada mesin. Paling mesin tuh cuma buat yang ngaduk. Terus bikin kue tuh harus bener-bener kayak tangannya itu. Terus kayak aku ini kan termasuk kecil di betrip. Aku tuh paling kecil di betrip, paling pendek. Terus kalau misalnya eh, ngangkat-ngangkat 25 kilo gula, tepung, terus kayak ovennya tuh setinggi-tinggi
tinggi, maksudnya aku cuma bisa tuh open satu, sebenarnya ada dua tiga, aku nggak bisa, Mm-mm. aku harus pakai tangga karena kayak capek Hmm. di badan. Teman aku sekarang tuh yang Jerman itu tuh lagi sakit 6 minggu, bayangin 6 minggu Ah, kelar meldung. aduh, dia sakit apa weh? Wah, Ininya enggak, brokennya. pundaknya, iya, enggak ininya apa Hmm. namanya, Ini ya pundak. pundaknya, terus Karena kayak ngangkat-ngangkat gula itu yang 25 enggak, kilo ya. iya, terus aku bilang kayak sebenarnya dia kan udah kayak gitu udah lama, harusnya kan lebih hati-hati ya, kayak menurut aku sih disengaja ya karena agak malas juga orangnya buat kerja. Hmm. jadi kayak jadi kayak gitu, apa sih capeknya tuh kayak mereka tuh ekspektasinya terlalu banyak karena aku tuh misalnya bisa, kalau misalnya mereka ngajarin sekali atau ngasih tuh begini-gini udah selesai Udah selesai jadi bener. iya, makanya kayak kadang kalau misalnya waktu kapan tuh ya, kita ada di hari Rabu itu kayak produksi kan, itu ada kayak ada 6 macam kue, kayak sana torte, krim torte gitu. Nah, bos aku tuh cuma ngerjain satu, aku ngerjain 3 sorte. Terus dia ngilang, terus tiba-tiba dia datang terus bilang ini, iya Snell Snell, kayak cepet kayak lu kemana aja, gue ngerjain sendiri. Kayak gitu, maksudnya kayak makanya keselnya tuh mereka tuh kira kita bisa fleksibel karena mereka kira aku suka baking, jadi kayak nggak Hmm. bakal stres. Sebenarnya aku hahaha, tapi kayak setelah kerja kayak anjir capek banget semuanya, Capek jadi kayak banget. secapek itu kayak, makanya aku juga nggak ngerti sama orang kalau misalnya habis kerja kerja ya masih bisa berkeliaran di luar, aku nggak bisa, aku udah langsung tidur. Udah langsung kaput ya. Kayak Iya, udah gitu bener-bener kan. kaput, sekaput. Karena kan kaki berdiri 10 jam kan kayak agak encok ya untuk kaum jompo seperti Setuju. saya. Setuju. Begitu. Kau kerjanya 8 jam apa 10 jam sih? Em, aku sih nggak pernah ngitung ya. Aku sih sejauh ini orang di dapur nggak pernah main tangan atau apapun itu. Aku sebenarnya banyak Uber Stunde ya. Terus aku Hmm. tunggu jam 6, hampir 12 jam. Hampir ya, pantesan kau capek terus berdiri ya. Capek, capek banget. Udah gitu Hmm. kan sepatunya itu gak tau ya kalau di kitchen sama sepatu konditor kayaknya beda deh. Soalnya aku juga punya teman kitchen sepatunya kayak plastik gitu, kayak Crocs. Atau sepatu kamu Ada Crocs yang loh. kayak gitu, ada bener ada yang kayak gitu. Nah, soalnya aku pakai yang pakai style pakai besi depannya itu loh. Jadi kayak Nah, sakit. aku nggak pakai kayak gitu. Aku nggak pakai kayak gitu. Aku yang pakai kayak gitu. Kayak Oke. gak ada sol yang empuk, enggak kayak bener-bener langsung. Oke. Ini baru juga buat aku baru tahu nih ternyata. Emang kayak semua yang di kitchen semuanya kayak gitu juga? Kalau di Yang konditor ada tuh besinya? yang ada besinya, karena takutnya nanti misalnya kayak ada kayak apa sih mangkuk besi gede itu nanti takutnya jatuhnya ke kaki kalau nggak ada besi pengamannya gitu, pasti ya hancur jarinya ya. Nah, justru kalau di aku itu nggak boleh pakai itu loh sayang. Kenapa? Katanya nggak boleh itu kalau misal kamu pakai sepatu kayak gitu, katanya nanti kamu punya Smersen. Makanya diganti sepatunya yang biasa aja sepatu khusus kitchen katanya. Aku beli di produk namanya tuh apa ya lo? Crucial atau gitu lupa lagi, pokoknya ada sepatu khusus untuk kayak gastronomi. Aku beli karena Hmm. chef aku bilang katanya kau beli pakai sepatu itu aja, katanya jangan pakai sepatu yang ada metalnya karena itu bikin Smersen. Nah, bilang kayak gitu. Akhirnya ya nggak pakai yang itu kayak gitu. Ternyata kalau di bagian konditora itu pakai yang kayak gitu ya. Kalau ya kebanyakan sih pakai kayak gitu. Hmm. Ada juga sih pakai yang sneakers biasa, tapi mas saya kalau yang pakai apa style couple itu pasti Heeh. eh, kadang tuh di konditor tuh bener-bener licin gitu loh, Iya selicin ya. itu. Heeh. Jadi mungkin ya begitu Setuju, pakai setuju, style setuju. couple. Aku kebetulan ada nih Aku nggak ada. contohnya biar mungkin teman-teman tahu juga perbedaannya kayak gimana. Jadi aku Oke. pakai shoes for screw. Ini kayak merek Jerman kayak gitu. Ini kalau misalnya aku kayak gini yang di Wah, kitchen, kayak kayak sneakers, tapi itu nggak kayak licin. sneakers. Ini enggak licin. Ah, Kan aku punya satu lagi, ini yang pakai besi. Ini kalau kayak gini apa enggak sayang?
Enggak, aku warna putih. Warna putih punyamu, tapi di sini ada besinya kan? Besi bener-bener kayak Nah, ini pun besi. Kalau waktu itu pakai yang ini katanya nggak boleh. Ini cuma habis kau pakai ini nanti kamu konsmersen atau sakit punggung udah katanya. terlanjut. Makanya nggak dipakai kayak gitu kan. Lambat laun katanya kayak gitu sebenarnya. Hmm. Kalau misalkan kamu di PST nih sekarang nih, kalau misalkan ya punya kesempatan untuk bisa memperkenalkan dessert Indonesia ke mata dunia, ke mata Jerman, apa sih dessert mana yang kamu bakalan tunjukin ke orang Jerman? Apapun yang berbau pandan gak sih? Aku suka banget pandan sama gula merah. Mhm. Ya, kayak apa misalnya kayak aku pengen kayak kenalin apa sih namanya tuh? Iya, klepon enak, cendol juga Telepon. enak. Mhm, mhm. Terus aku sih lebih aku aku nggak sweet tooth, masalahnya nggak begitu sweet tooth. Aku sebenarnya sukanya Ah, asin. Jadi menurut aku ya sebenarnya aku juga nanti Gesellen Gesellen Prüfung bagian prakteknya aku juga mau bikin yang kayak isinya. Tapi aku nggak bisa bikin pandan karena orang di sini kalau ngeliat warna hijau tuh kayak nggak suka gitu, kayak mereka ya kayak, benar 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 kayak benar lumut benar. gitu. Ya Makanya ya. mungkin aku mau mau pakai gula Jawa atau apapun itu buat pulungnya, jadi kayak mengenalkan tradisional Indonesia. Benar benar benar. Seperti kalau misalnya tadi dibilang kalau misalnya orang Jerman tuh kalau lihat warna hijau ke di makanan tuh kayak gimana kayak itu tuh jujur Iya. aku pernah punya pengalaman yang sama juga Hmm, karena dulu tuh di tempat aku tuh ada yang namanya kayak Azubita gitu kan Azubi di iya. mana kayak semua orang Azubi yang kerja pada hari itu tuh orang Azubi doang dan kita tuh memperkenalkan masakan Indonesia pada saat itu. Mhm, mhm, Aku memperkenalkan kayak soto ayam, kemus mhm. juga ada nasi rendang, nasi Mhm. liwet, terus dessertnya itu bikin klepon pakai vanilla ice. Terus dibilangnya Oh, kayak gini, apa ini kok hijau-hijau klepon kayak ini kayak apa kayak gitu kan kata Aing. Kau makan aja dulu, itu masakan Indonesia. Kok bulat-bulat ya kayak slime yang kayak gitu. Gila kali dia memang. mereka tuh bagi mereka tuh apapun yang hijau, terus yang nggak kayak Lebensmittelfarbe, maksudnya kayak nggak, mereka tuh udah kayak, padahal aku mau waktu kapan aku mau beli bikin bolu pandan. Terus Mm-mm, kata mm. kata guru aku kayak kalau misalnya warna hijau kayaknya banyak yang nggak mau deh. Terus kayak belum coba aja dia. Belum coba Rasanya. aja dia. Heeh. Tuh ada yang nanya, Boleh, boleh. Coba jawab Claire. Coba Claire, jawab Claire. kakak boleh nggak nanya apa aplikasi untuk bus di Jerman? Kalau aku pakai Deutsche Bahn ya. Sama, aku juga pakai Deutsche Bahn. Jadi udah satu paket sih. Deutsche Bahn tuh udah satu paket. Mhm. Ke semua kendaraan yang ada di Jerman. Kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang lagi mau nanya nggak teman-teman? Kamu kan awas bilung nih 3 tahun ya. Di Mhm. pastry nih. Ada nggak sih kayak resep atau kue yang tersulit yang pernah kamu buat? Dan kenapa itu bisa sulit? Sebenarnya yang bikin sulit menurut aku sih Schwarzwälder ya, karena banyak komponennya gitu. Terus aku juga, terus apapun yang pakai buttercream, kayak yang harus dibikin bodennya tuh harus kayak yang satu-satu gitu. Dan paling keselnya menurut aku yang sulit tuh apapun yang berbau sama kacang, karena semenjak fun fact, semenjak aku jadi konditor aku banyak alerginya teman-teman. Ternyata kelihatan ya gitu kan. Iya, apapun yang Sama-sama. kayak, iya, kayak kacang, aku tiba-tiba alergi kacang dan itu Padahal bahaya. Di Indonesia nggak biasa nggak punya masalah. Nggak Tiba-tiba di sini ada. masalah. Kayak gitu kan. Oke. Aku sekarang mau nanya lagi nih. Iya, Apa sih ada hal kecil apa sih yang bikin kamu kayak oh aku rindu Indonesia kayak gitu loh. aku sih rindu Indonesia tuh pasti kangen keluarga ya. Terus em, pasti makanan sama budaya sih. Budaya di Indo kayak budayanya kental banget. Aku cuman ya kangen keluarga sama budayanya. Sama nature-nya juga, suasana
lingkungannya kayak di alam itu juga bagus kok, nggak kalah sama yang di Jerman, guys. Mm-mm. Bener, 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 bener. Menurut kamu, Hmm? tinggal di Jerman atau tinggal di luar negeri ini, ada nggak sih hal yang mengubah cara pandangmu atau mengubah dirimu sejauh ini secara ikut Ausbildung? Em, bersikap bodoh amat karena di sini semua orang bodoh amat. Kamu mau jungkir balik juga orang cuma ngeliat doang dan bodoh amat. Jadi nggak usah dengerin yang luar, orang-orang luar, ikutin aja kayak cara pola pikir sih yang berubah, yang lebih, Mm-mm. karena kan kalau kalau di Indo kayak orang tetangga ngomongin gitu, gimana ya, iya Ribet kayak. kali ya, kalau di sini bodo amatan ya. Jadi kalau misal waktu kapan aku juga balik ke Indo, tahun kemarin aku balik ke Indo. Itu juga kalau ada orang ngomong bodo amat. Kan mereka nggak nerbangin gua ke Jerman, bodo amat. Suka-suka gua mau di kayak gitu. Bener, 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 bener. Em, Apa sih yang bikin kamu bangga terhadap diri kamu sekarang? Aku keluarga dari zona nyaman sih. Aku dulu di Indo tuh, aku tuh anak rumah. Aku cuma di Ah, rumah. Aku tidak mau bersosialisasi. Sosialisasi pun di sekolah ini ada teman-teman aku sih yang di live nih. Cuman aku jarang. Aku strict parent. Aku cuma di rumah. Terus sekarang kayak aku keluar dari zona nyaman, ngelakuin di sekolah walaupun juga sendirian juga di sekolah, setidaknya kayak sering keluar, belanja sendiri, masak buat sendiri, jadi kayak lebih mandiri, bener. pasti pasti lebih mandiri Pasti itu ya. ya. Poin penting itu ketika kau tinggal di luar negeri pasti kayak gitu nggak sih? Kayak kalian Mau bakal nggak jauh lebih mau ya. mandiri. Pokoknya semua harus bisa di mau mau nggak mau mau bisa direbetin. Dan Iya, kalian cuma bisa ngelakuin itu cuma buat diri sendiri. Nggak bisa minta iya, bantuan orang lain. Mau nangis nangis pun kau sendiri. iya. Iya kan? Ya itu. Mungkin aku ada pertanyaan tapi kayak pertanyaannya agak agak sensitif sih. Menurut kamu ya, menurut kamu nggak perlu aja dibilang Ya, nominalnya berapa, nggak perlu ya. dibilang nominalnya berapa. Cuman menurut kamu dengan gaji Aus Bilung sebagai konditora ini cukup gak sih untuk kehidupan kamu sehari-hari? Aku em, makanya tadi aku bilang, guys, kalau misalnya kalian mau ke Jerman, carilah tempat kerja yang gede, betrip yang gede ya, karena gajinya pasti juga gede dan Hmm, kerjaannya dikit. Tapi minusnya kalau kamu mau pas bilung di perusahaan yang gede, terus gajinya gede, terus pekerjaannya dikit, nanti kalian susah di ujian kalian. Kalian gak belajar apa-apa, apalagi kalau misalnya praktek, kalian bisa buta karena semuanya kayak cuma dicampur air selesai jadi benar, benar, um, benar. gaji. Aku kayak gaji koki itu lebih gede daripada gaji konditor ya. Aku bener-bener gaji mindestennya semindestennya konditor. Enggak sampai 1.000 di tahun ketiga pun enggak sampai 1.000 teman-teman. Sama Peruntukan lah, itu. sama lah. Sejak kapan aku dapat 1.000? Nah, masalah di tahun di Betrip Gede, disclaimer ya, di Betrip Gede ada salah satu Betrip Gede bakery. Gajinya udah 1.100 di tahun pertama ya. Itu bersih sayang. Bruto, tapi kan lumayan. Maksudnya Hmm, tempat tinggalnya udah tapi dipotong juga, tapi tempat tinggalnya dicariin sama Betrip. Betripnya aku nyari sendiri, bayar sendiri, caution bayar sendiri. Jadi awal-awal Aspidung tuh kalau di sini mungkin nggak tahu ya, di Indo tuh bisa nggak sih bank accountnya tuh minus. Aku tuh bener-bener awal-awal tuh bank account tuh minus sama, seminus mungkin. sama. Maksimum itu pun maksimum minus ya. Aku sudah di maksimum minus. Iya kan? Terus kayak ada kayak terus kayak nyari sendiri, terus kayak apa-apa ngurus sendiri. Sebenarnya kalau kalian mending ya kalian tuh sebelum ke Jerman punya tabungan dulu, kayak nabung, jadi pas kesini kalian tuh udah ada duit buat eh, setidaknya 2 bulan buat apartemen, jadi Mhm. pas gaji kalian pertama tuh nggak shock. Bener, Ah, bener, bener. sampai detik ini pun ya jatuhnya sebenarnya
sebenarnya bisa dicukup-cukupin ya. Cukup-cukupin ya gitu kan. Cukup-cukupin bisa. Terus Cukup-cukupin. bertahan hidup pasti bisa lah. Bertahan hidup pasti bisa. Makan mah bisa ya. Besok makan masih Iya, bisa makan. Intinya masih bisa iya. makan gitu ya. Masih bisa keluar untuk Masih jalan, bisa jalan biasa. keluar gitu kan. Yang penting kau bisa hidup aja lah kayak gitu loh. Kayak gitu. Iya. Terus aku Sih. untungnya tuh aku waktu tahun kemarin atau tahun ini ya? Tahun kemarin tuh aku oh ya untuk teman-teman yang mau ke Jerman juga. Di sini tuh kalau gaji kalian di bawah 600 untuk tahun pertama, kalian tuh bisa minta bantuan ke ABH, ke ABH, apa tuh? iya, agentur. Agentur Arbeit. Iya, karena aku juga dibantu, tapi keselnya kayak nggak seberapa setidaknya tidak membuat kita kritis di akhir bulan ya. Bener, 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 bener. Gitu. Aku pun sebenarnya agak ini ya, agak telat mengetahui tentang si Mhm, Agentur agen Arbeit ini loh. Karena temen aku yang bilang katanya memang nggak sebesar yang seharusnya seberapa kayak gitu kan. iya. Tapi lumayan we dapat dapat 50 atau 30 atau berapa puluh untuk bisa makan sekali atau untuk beli bahan baku makanya aman-aman aja kayak gitu kan. Mmm, aku setahuku sekarang dapat Mindestennya itu 200 euro ya. Soalnya Tapi tuh, hah? temen aku dapat 300. Padahal rumahnya bedanya nggak begitu aja kayak cuma 2 kilometer kayak dia dapat 300 aku cuma dapat 200 kayak oke. Okay. Tapi kau gede loh, itu 200 kau dapat 200 gede. Emang ada Temen yang aku, 50? temen aku dapat 50 weh. Eh, Karena kenapa? Katanya dibilangnya karena emang sih untuk mungkin kamu rumahnya itu harus bayar sendiri kan? iya. Nah, kalau dia enggak, rumah tuh sudah diakomodasikan. Asa, Makanya oke. makanya dibilangnya udah kamu nggak kita nggak ngasih gede, cuma ngasih segitu doang kayak gitu. Ah, Mungkin karena tapi kamu mau lumayan. rumahnya gede, rumahnya tidak menyatu, makanya mungkin itu tambahan kenapa jadi gede kayak gitu. Padahal ini cuma WG doang. Kamar, Begitu doang, bener. kamar Tapi jujur nggak itu ada. membantu kan? Iya. Awal-awal aku pindah tuh di sini WG-nya nggak ada barang-barangnya, jadi semua barang saya beli sendiri kayak oke, udah gitu mahal banget lagi untuk WG gitu loh. Gitu Dapat loh. berapa itu WG-nya sayang? 450. 450, include air and everything. Iya, Wifi bayar iya. sendiri. Oke oke. Lumayan ya. Tapi kayaknya Iya. normal gak sih segitu mah? Tapi nggak ada Apa mobilnya enggak? teman aku yang 2 kilo itu dia dapat shotgun sewono. Oh, 450 gan sewono. Kayak oke, tapi agak jauh sih. Tapi ya udah. ah. Soalnya tinggal jalan kaki 20 menit ke tempat kerja. Ada Gitu. coba atau ada pertanyaan dari Sir Claire, coba dong jawab. Yang mana Kak, Yang paling terakhir dari Sir. Kakak harus bilang itu biasanya gajinya langsung dipotong Kak di pajak DLL. Iya, lebih baik ya kalau mau mulai Ausbildung jangan di pertengahan bulan. Karena misalnya aku kasih contoh aja, aku nih awal Ausbildung itu Januari pertengahan bulan. Gaji Ausbildung itu gaji pertama aku sekitar 500-an. Nah, itu kan setengahnya 250 ya. Terus gimana kalian mau bayar wonong? Makanya itu udah dipotong-potong tuh kayak cuman dapat 200 kayak bayar wonong pertama aja kayak nyiksa. Nggak Jadi kayak cukup ya, nggak nggak ketutup cukup. ya. Jadi ya Benar benar semuanya benar. udah potong pajak. Makin gede gaji kamu, makin gede pajak kamu. Gede pajaknya juga. Itu penting. Makanya dibilang kalau misalnya orang bilang kayak, ah kamu enak kerja di luar negeri, gaji kau gede. Memang gede. Pajaknya pun gede. Kayak Iya, tapi gitu. pajak kita jelas kemana. Ya benar, pajak kita jelas kemana nih ya. Aduh saya takut politik. Takut, takut. Menurut kamu nih ya, Hmm, Selin atau Claire ya, berarti hmm. kayak gini. Menurut kamu Ausbildung sebagai konditora itu cocok gak sih untuk semua orang atau cuma untuk orang tertentu aja sih? Em, untuk orang tertentu, kalian mungkin kalau kalian butuh duit, maksudnya mau aspil yang banyak duit, janganlah konditor ya. Aku ini konditor itu adalah pekerja yang benar-benar paling rendah gajinya di bagian pekerjaan tangan. Really? Baker,
Baker itu di atas kita. Iya. Kalau dihitung-hitungnya, tahun pertama, tahun pertama itu gaji kita kalau waktu waktu kapan aku di sekolah kita kayak iseng aja ngitung nih berapa sih gaji kita per jam, cuman 1 euro. Cuma 1 euro. Per jam? Iya, jadi kayak ya, Nggak mungkin lah sayang. dah. Ah ya? Tahun pertama kan 625 itu Itu bruto. kok bruto? Iya, potongnya jadi kayak 500-an, 400-an ya. Jadi kayak udah 400 kayak ya udah bagilah 30 hari. Sayang kok kecil kali ya? Iya, kan kecil. Sorry tuh saya aku juga Aus Bilung di sini tuh bersihnya waktu tahun pertama ya. Mhm, Tahun pertama tuh kisaran adalah 450-an mah, kecil mhm, anjir. Cuman mhm, gede ya. kepotongnya itu sama si ininya sama si kayak pajaknya lah, biaya Iya, tempat tinggal. Tapi mhm. tahun pertama tuh aku brutonya itu aku tuh kalau nggak salah dapat 950. Iya, itulah sedihnya konditor. Jadi kalau kalian mau konditor, Ah, kalau kalian benar-benar cinta sama konditor, tapi kalian juga harus hati-hati kalau misalnya kalian nyari betrip itu harus benar-benar sehat karena ingat konditor 3 tahun dan kalian ini orang Indonesia dan kalian nggak bisa kayak wexel semau kalian kayak orang Jerman. Jadi kayak benar harus benar. hati-hati. 3 tahun itu menyiksa mental ya, Iya walaupun sih benar. ya kayak gitu. Masih benar-benar makanya kalian juga yang pengen pilih Aus Bilung tuh pilihlah jenis Aus Bilung yang memang kamu suka gitu kan, jangan asal Mhm. pilih Aus Bilung karena untuk kamu ke depannya itu tuh untuk Ya. kamu kayak bakal kehidupan ke depannya kayak gimana kayak gitu loh ya. Kalau misalnya apa lagi ya, udah lakinya aku pertanyaan udah gak bakalan banyak-banyak lagi sih, mungkin sekarang kayak Mhm. pertanyaan cepat nih ya, ada pertanyaan cepat ya, kamu jawabnya cepet ya. Mhm. Oke, kamu lebih takut antara adonan gagal atau chef bad mood? Adonan Nine Chef Bedwood. Oke, shift pagi buta atau shift lembur malam? Aku nggak ada shift, jadi shift pagi buta. Pagi buta, oke. Dessert favorit kamu sejauh ini apa? Chocomus Waldberg. So kamu enak sih, lembut-lembut. Kata bahasa Jerman apa yang paling nyebelin waktu kamu awal belajar atau apa sih? Apa ya? Schwäbisch sih, dialek di sini. Soalnya di, Dialeknya? iya, dialek. Nggak tahu. Oke. Kalau bukan konditora ini, kamu pengen Aus Bilung apa? Ini rencananya aku mau asbilung lagi kan. Asbilung apa? Bureau Kauffrau. Oke. Pilih satu. Hidup tanpa kopi atau hidup tanpa dessert? Hidup tanpa dessert. Ay, I love coffee. you love kopi. Oke. Mungkin sekarang kita ke pertanyaan penutup aja ya. Aku itu kayaknya udah lama juga kita ngobrol. Mhm. Apa sih pesan yang paling jujur untuk kamu, untuk orang-orang Indonesia nih yang pengen Aus Bilung sebagai konditorai? So untuk pesan aku ya, aku itu udah tahun ketiga dan aku udah pernah di Jerman sebelum Ausbildung ini. Kalian tuh harus sikap yang kalian harus belajar adalah sikap bilang tidak itu penting karena kalau kalian selalu bilang iya, nggak enakan ya. Jatuhnya nanti di diperbudak gitu. Terus kalian tuh harus siap mental. Kadang tuh orang di sini sebenarnya nggak marah, tapi karena nadanya aja tuh kayak kesel gitu atau gimana Mm-mm. gitu. Jadi kalian kira itu marah, padahal enggak. Jadi kayak siapin mental sama orang-orang yang kalau kalian dari keluarga yang orang yang ngomongnya lembut, tiba-tiba di sini kayak meh, kayak kalian harus kayak siap-siap mental lah. Terus kayak siap mental, siap apa namanya harus siap butuh kayak duit itu juga butuh ya guys kalau Selalu misalnya penting. kalian iya untuk kalian simpenin gitu takutnya kalau kalian datang di Jerman terus kayak tiket belum dibayarin, wonung harus cari, terus kalian nggak tahu
makannya gimana, terus kalian juga pilih-pilih makanan. Dan di sini makanan kalau mau pilih-pilih mahal, apalagi kalau mau makan Asia tiap hari, boncos diri kalian. Boncos Bonus. ya. Jadi Boncos. kayak gitu guys. Untuk kalian mau ke Jerman, semangat. Pasti kalian Semangat bisa. ya, bener-bener. Terus apa sih jika sekarang nih kamu ada gambaran nggak sih untuk 5 tahun ke depan, kamu bakalan kayak gimana sih untuk 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan ya. Aku belum tahu ya. Mungkin aku 5 tahun ke depan udah lulus Ausbildung lagi. Amin, amin, Mungkin amin. aku Meister kalau misalnya alergi aku nggak parah, mungkin aku lanjutin konditor Meister mungkin. Amin, amin. Pengen banget buka kafe yang fusion Ah, Indonesia Jerman. betul. Itu aku Amin, amin, amin. pengen banget terus kayak pengen bawa temen aku buat kerja sama aku. Jadi kayak membuka lapangan kerja. Hmm, wow, mulia sekali, mulia sekali. Bagus, bagus, Begitu. bagus. Aso, makasih banget loh, Sama-sama. Claire, untuk hari ini sesi ngobrolnya hari ini seru banget. Kita belajar banget mengenai bakery, mengenai Iya. pastry juga, keseruannya, kekurangannya kayak seperti apa. Kita belajar bareng-bareng. Makasih banget udah ngasih waktunya untuk aku Sama-sama. hari ini. Kita kasih tepuk tangan dulu loh sama Claire. Wow. Makasih, terima kasih. So Claire, kamu hari ini mau ngapain juga nih? Ada kegiatan lagi kah hari ini? Cerah lah, hari ini cerah nggak sih di kamu? Enggak. Di sini Oh enggak. kamu nggak cerah ya? Oh di aku Dingin, cerah nih dingin. hari ini sayang. Ada kegiatan apa lagi hari ini sayangku? Hari ini aku cuma nonton Netflix, mungkin beres-beres kamar ya. Mhm. Karena kamar ini sudah terbengkalai. Maksudnya kalau cuma buat tidur doang terus Kerja kerja lagi. lagi, bener. Aku ngerasain itu juga sih, ya, bener. Paling masak buat besok aku sekolah, tapi nggak tahu. Sekolah udah mulai besok ya? Iya, Hmm. Tapi kamu gitu. sistemnya satu blok atau cuman kayak seminggu Enggak. sekali? Nanti nih emang sekolahku ini paling pintar ya. Nanti tahun depannya itu yang mulai September itu kita baru mulai pertama kali setelah 200 tahun sekolah ini berdiri itu blok unteri. Wah, Iya. wah, aneh kali ya. So ya udah tuh makasih banget ya kamu udah join hari ini and see you in the next Sama-sama. video. Ciao Ciao ciao. ciao. So teman-teman, makasih banget udah gabung sama live streaming aku hari ini. Barusan aku udah live bareng Talk with Felis bersama Azubi Ausbildung sebagai konditorai, Claire. Itu seru banget ya gak sih? Seru banget ya sih kita belajar hari ini mengenai tentang dunia konditorai. Seru dan sedih senangnya dunia konditorai seperti apa. Bikin konditorai itu bikin apa aja di sana. Kita belajar banget banyak sekali di sana. So teman-teman, it's me Felician. Thank you for watching my live stream for today. And yang ketinggalan nonton live streaming hari ini aku bakalan upload nanti di YouTube. Untuk di YouTube nanti kita bakal yang kalian bisa langsung nonton aja lagi siaran ulangnya Talk with Felis in YouTube. And it's me Felician. I would like to see you in the next video and ciao ciao. Dadah.